kita akan mencoba menghitung ini umbi tadi sudah ditimbang 1 kilo. Umbi calon bibit. Umbi calon bibit. Kalau seperti ini kadarnya biasanya masih berapa ya? Seperti ini. Ya, Kadarnya masih tinggi. 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5 Kilo membutuhkan berapa panjang kali lebar, berapa bedeng, maksudnya berapa meter caranya. Kan 1 meter persegi itu kan sama dengan 1000 cm. Oke, 1000 cm dibagi 20. Iya toh? Iya. Nah, ketemunya berapa? Kan itu. Kan ini jarak tanam 20. 20 kali 20 toh. Nah, 20 tinggal kali kalau nanti 20. 20 kali 15 kan tinggal dikalikan kan sama saja itu. Sekarang kita mau nyari apanya ini? Setelah ini ketahuan bahwa kategori bibit ini besar, tanggung, ataukah kecil. Nah, kalau 1 kilo umbi bibit ini adalah sejumlah 250 umbi calon bibit. Nah, dalam 1 kilo ini setelah kita tanam dengan pola apa dengan pola CTHI ya, apa dengan pola full kimia dengan konvensional, berapa hasilnya. Nah, tentunya untuk kita tahu hasilnya kan mestinya nanti dalam perawatan itu, dalam perjalanannya itu membutuhkan nutrisi. Nah, 1 kilo bawang merah yang isinya 250 umbi, berapa perkiraan membutuhkan pupuknya? Dari estimasi dari per kilo umbi saja. Ya, itu berapa kilogram pupuknya? Supaya nanti konversinya kita hitung populasi untuk kebutuhan nutrisi bawang merah ini, bukan karena luasan. Karena menurut saya selain luasan kita juga harus memperhatikan populasi, karena tidak sebanding kalau hanya dilihat luasan saja, tidak melihat populasi. Karena yang membutuhkan makanan bukan luasan tapi populasi tanaman itu sendiri. Nah, jika 1 kilo ini menjadi 250 umbi atau 250 lubang tanam, ya, berapa kira-kira kebutuhan pupuknya dalam sekilo? Sekarang ambil konversi 1 kintal, berarti untuk 1 kintal itu 25.000 umbi. Iya, 25.000. 25.000 umbi bibit. Oke. Dalam 25.000 umbi bibit, anggaplah sekintal. Kalau kita tanam rata-rata untuk 1000 meter persegi, luasan area, luasan lahan, berapa kebutuhan pupuknya? Nah, di sini kan variatif, karena sebenarnya memang kebutuhan pupuk itu tidak baku. Kenapa tidak baku? Kita harus memperhatikan beberapa hal. Contohnya kondisi alam, kondisi kesuburan tanah, dan juga kondisi habitat, ya, habitat atau lingkungan di sekitar itu. Nah, manakala kita tidak memperhatikan beberapa hal tersebut yang tadi saya sebutkan, maka pasti akan tidak adanya keberimbangan akan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira menurut Mas Gusman, dengan 1 kintal bibit jumlah populasi adalah 25.000 lubang tanam, 25.000 lubang tanam, ya, berapa pupuknya? Dengan kondisi kesuburan tanah normal, tidak terlalu subur, tidak juga kondisi jelek, ya maksudnya standar lah gitu. Kalau saya benih 1 kintalnya 25.000 lubang. 25.000 lubang tanam. Butuh pupuk 1 kintal.
butuh pupuk 1 kintal. Berarti 1 kintal itu kan berarti sama kalau dikalikan 1000 ya. Berarti berapa itu? Kalau 1 kilo kan 1000 gram. Berarti kalau 1 kintal 1 juta gram. 1 juta gram dibagi 25.000 berapa? 100.000 gram. Oke, dibagi 25.000. 4 gram. 4 gram per umbi. Nah, itu ya 4 gram. 4 gram. Itu normal. Itu normal dan itu bukan total pupuk. Bukan merupakan total pemupukan dari A sampai Z, dari awal sampai panen, bukan. Karena apa? Kebutuhan pertumbuhan tanaman itu mengalami beberapa fase. Fase vegetatif, fase awal generatif, kemudian generatif, dan kemudian pembesaran umbi. Akhirnya setelah itu panen. Nah, dari vegetatif ke awal generatif itu pun nutrisinya sudah berbeda. Nah, pemberian nutrisi harus diimbangi dan diperhatikan kondisi alam. Contohnya, jika pada fase vegetatif, di mana pada saat musim kemarau dengan pada saat musim penghujan itu kebutuhannya berbeda. Karena pada masa vegetatif banyak membutuhkan nitrogen dan fosfat. Pada musim penghujan tentunya nitrogen harus dikurangi. Kenapa? Karena air hujan pun mengandung nitrat, itu mengandung N atau nitrogen. Pada musim kemarau tentunya hujan jarang, intensitas rendah, bahkan mungkin tidak ada hujan. Oleh karenanya pada musim kemarau untuk nitrat atau nitrogen atau amonium ya itu bisa dilebihkan bila dibanding pada masa-masa musim penghujan. Ini perbedaan. Mau tidak mau itu udah hukum alam. Tidak bisa waktu hujan terus-menerus kita pupuk N juga. Nah, kalau mau itu dilakukan ya tanaman kita mudah sekali terserang jamur. Tanaman kita terlalu bongsor, mudah diserang jamur, mudah diserang leaf miner atau lalat diromisa itu. Nah, sehingga kita sendiri yang rugi. Nah, pada kondisi penghujan tentunya ada semacam nutrisi sebagai penguat, yaitu penguat pertumbuhan. Apa itu? Ya, kita tidak lupa masukkan kalium, karena kalium itu sebagai pensupport untuk antibodi tanaman. Dia bisa menanggulangi jamur, dia bisa juga menanggulangi terserangnya OPT, karena ini akan membentuk antibodi. Nah, dengan antibodi bagus tanaman dapat menolak serangan-serangan dari luar. Itu sebenarnya intinya. Tapi unsur kalium untuk vegetatif sedikit. Nah, makanya di rumus saya itu ada, kalau di musim kemarau 3, 2, 1. Ini untuk pupuk lanjutan ya. 3, 2, 1. Setelah pupuk dasar. Ya, setelah pupuk dasar. Nah, kalau untuk penambahan pupuk yang kita tambahkan yang kandungannya nitrat itu harus dikurangi. Jadi jangan lagi 3 prosentasenya tapi 2. Jadi 2 fosfatnya bisa ditinggikan, ya bisa 2-2-1 atau bisa 2-3-1. Kenapa fosfatnya ditinggikan? Fosfat kita tahu dia adalah pembentukan pati ya, karbohidrat dia untuk pembentukan dan pembesaran akar dan juga batang. Sehingga jika nitrat terpenuhi, fosfat terpenuhi, maka kebutuhan pertumbuhan vegetatif tanaman akan baik-baik saja. Tapi jika
konsentrasi atau prosentase antara NPK pada musim kemarau dan atau musim penghujan itu terbalik, ya, itu bisa jadi menjadi masalah seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Berarti untuk musim kemarau standarnya 321. Ya. Untuk musim penghujan N-nya dikurangi. N-nya dikurangi Bisa karena N-nya dari alam ada. Ya, bisa 221 bisa atau 231. bisa 231. Tergantung lihat kondisi fisik tanaman. Nah, tanaman berarti lihat semua bagaimana? mengikuti tanaman. Iya, semua ikuti tanaman dan kondisi kesuburan tanah dan juga alam, agroklimat. Ya, tidak serta-merta dulu mbae begini, dulu bukunya begini, tidak. Buku itu tidak terupdate. Buku dibuat pada saat zamannya. Pada saat zaman itu kondisi alam masih mungkin baik-baik saja, tidak se ekstrim sekarang. Jadi buku itu harus dirubah, harus diupdate, harus diperbarui. Maka belajarlah dari sini. Terus apa lagi? Untuk cara memilih benih yang benar Oke. dan bagus. Ini tadi ada 1 kilo bibit dan ada berbagai macam bentuk. Dia ada yang masih menempel seperti ini, Disut mas. ada yang masih menempel seperti ini, ya. Kemudian dia juga bibitnya ada yang jamuran seperti ini. Kesannya ini seperti matang dan jamuran. Ya, ini seperti ini. Jadi kalau Anda teman-teman semua, saudara-saudaraku semua mendapati bibit Ini, yang Pak. seperti ini. Nah ini Pak jamur. Ya, mendapati bibit yang seperti ini. Ya, seperti ini. Wis pokoknya elek ya, iki. Jangan ditanam. Ya, jangan ditanam. Harus dilakukan ya, sebelum dilakukan penanaman harus dilakukan sortasi bibit. Disortir mana bibit yang layak tumbuh dan bagus, supaya kalau kita bisa menanam dan tanaman bagus kita bisa tidur nyenyak, ya. Nah seperti ini udah saya pisah beberapa bibit yang terkontaminasi jamur. Ini jamur patogen jelas. Nah ini kalau ditanam akan menjadi masalah, bukan hanya masalah dia tidak tumbuh, tapi yang lain juga bisa ketularan. Oke. Kemudian bagaimana dengan bibit-bibit yang dempet? Seperti ini. Oke. Jika mendapati bibit seperti ini, seyogianya dilepas. Ya, dilepas. Disendirikan. Kenapa harus disendirikan? Biasanya kita lihat ya. Biasanya orang membudidayakan tanaman itu ada yang sudah punya planning, punya cita-cita bahwa ini mau dipakai bibit. Tapi ada juga yang punya cita-cita ini dijual sayur. Tapi ingat, begitu dia ingin punya cita-cita dijual sayur, tapi sayurnya harganya ambruk, ya, harganya amburadul, harganya tidak jelas, murah sekali, maka dia akan jadikan bibit. Nah, ini perlu diantisipasi ya kawan-kawan, harus tahu. Panen pada saat untuk sayur, ya, panen umur sayur dan panen untuk bibit, ini panen untuk sayur, ini kadar air tinggi. Jika kadar air tinggi, bibit atau umbi ini tidak tahan lama dalam penyimpanan. Itu satu. Kedua, biasanya jika umur 40 hari setelah tanam atau 45 hari setelah tanam yang mau dijual sayur itu dikasih NPK atau ada nitrat yang lebih tinggi, maka umbi ini akan kembali, umbi yang sudah besar ya seperti ini, umbi yang sudah besar ini akan memecah dan membentuk tunas baru, sehingga tadi hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Ini adalah tunas pecahan. Jika tunas pecahan ini tumbuh setelah 45 hari atau setelah 40 hari, berarti ini kategori umbi muda. Manakala ini dikategorikan umbi muda, kemudian ini tidak dilepas dan langsung ditanam, maka ini mudah membusuk di lahan. Itu ya. Itu seandainya ditanam.
Tapi biasanya jika ini kondisi umbi yang pecah seperti ini dilakukan pengasapan, dilakukan dormansi, ditarang, di pembuatan bibit ya dengan cara asap. Biasanya kalau memang dia ini umbi muda terbentuk setelah 40 hari dan kadar air tinggi, ini akan gugur di masa dormansi, di masa-masa waktu ditarang dia akan kempes dulu. Tapi masalahnya jika tidak kempes, biasanya itu dengan kapur dia akan sulit kempes dalam jangka waktu 2,5 bulan, 3 bulan itu kadang masih. Ini akan membahayakan. Ini akan nanti bisa menjadikan umbi yang ditanam ini buler. Karena apa? Kadar air tinggi dan ini terkontaminasi oleh jamur patogen. Dan jamur-jamur ini akan menyebar, ya. Sporanya akan menyebar ke tanaman-tanaman yang lain sehingga semuanya atau beberapa bedeng itu biasanya moler. Nah, ini salah satu ciri kenapa tanaman kita itu bisa boler. Ya, itu salah satunya adalah karena bibit muda. Nah, kemudian selain itu, kalau seperti bibit seperti ini kita tanam, sudah jelas ini juga menjadikan sumber penyakit. Ya, udah jelas ini pasti boler. Kalau tidak boler, spora ini jamur-jamur yang terjadi ini akan menyebar kena yang lain dan yang lain pun akan membusuk. Jika kondisi tanah itu asam dan lembab, ingat bahwa jamur itu suka di tempat ya, lembab dan asam. Nah, tidak ada jamur berkembang di tempat basah. Oleh karena itu, jika ada perkembangan jamur patogen, seyogyanya cepat-cepat dinaikkan pH tanahnya. Bisa dengan kalsium oksid, ya. Di situ bisa dengan dolomit atau CaMg, bisa juga dengan kalsium hidroksida atau CaH2, ya. Bisa juga dengan soda kue, natrium bikarbonat itu bisa, ya. Jadi tidak sulit sebenarnya, tidak sulit kalau kita mau mencoba mencari terobosan yang lain-lain tentang penanggulangan seperti jamur tadi. Intinya jangan sampai habitat jamur dibiarkan tetap asam dan lembab. Itu intinya. Kalau itu dibiarkan tetap terus-menerus seperti itu, maka jamur akan menyebar. Nah, bagaimana jamur itu bisa dikendalikan selain dengan kalsium? Jamur ini dia karena suka di tempat lembab, buatlah suasana habitat sekitar tanaman itu hangat. Atau buatlah di sekitar tanah perakaran, di sekitar perakaran itu tanahnya itu hangat. Makanya kenapa kadang beberapa produk fungisida itu menggunakan sulfur, menggunakan belerang. Belerang itu asam, tapi sifatnya hangat. Nah, ini bisa mengurangi kadar kelembapan. Jika sulfur ditambahkan kalsium, sifat asamnya ditambah dengan sifat basa dari kalsium, maka akan bisa menjadi netral. Nah, itu perlu pengukuran yang detail, yang teliti, supaya nanti kalau diaplikasikan ke lahan, kita benar-benar paham, memahami, dan tidak akan ada masalah yang ditimbulkan negatif di kemudian hari. Seperti itu. Sudah diuraikan sama Pak Uri semuanya dengan jelas. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Saya rasa nanti tadi penjelasannya sudah detail dan saya rasa sudah bisa diterima semuanya. Terima kasih waktunya, sudah selalu stay di channel Gusman Bojonegoro. Dan bagi yang suka video-video Gusman Bojonegoro, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.